hal yang paling sederhana saja. Apakah pengadaan helikopter AWIS 101 ini pengadaan untuk helikopter baru atau helikopter yang katakanlah pernah dipakai di dalam kontrak setahun saudara? Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan menekan. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Percakapan itu tentang pergeseran helikopter ke Atang Sanjaya tidak jadi dilaksanakan karena masih belum dilepas oleh polisi militer lainnya. Saya juga sudah menghadap kepada Irjen AU atas perintah Irfan Kurnia Saleh dan sudah menyampaikan bahwa satu persatu pejabat yang terkait dengan pengadaan helikopter telah dipanggil oleh Agus Supriyatna Kasau untuk tidak mempermasalahkan kekurangan-kekurangan yang ada di helikopter yang sudah ada di Skatek Halim. Bahkan ketua KPM-nya juga sudah langsung ditelepon oleh Kasau untuk tidak menulis dalam laporan hasil pemeriksaan kekurangan yang ada di helikopter AU dan untuk melepaskan polisi militer lainnya. Dan Irfan pun mengatakan akan menelpon Aslok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Benar ya percakapan ini ya? Iya. Dan yang saudara terangkan di sini benar? Iya. Kalau untuk pencairan kedua bahwa uang muka dihapus, saudara tahu? Pembayaran uang muka tidak ada, langsung diubah menjadi 60%, 20%, 10%, 10%. Saudara tahu? Nggak tahu kalau kontraknya, yang tahu. Komposisinya, sehingga komposisi nggak tahu sih. Tidak tahu. Tadi Rosita itu pegawainya si ini ya, Pak apa namanya? Pak terdakwa. Rosita itu komisaris. Rosita komisaris. Rosita komisaris. Iya. Di Ratama Jaya Mandiri. Iya betul. Raina ya, Raina Sekretarisnya. komisaris nih, jadi saudara di Ratama Global Investasi. Itu yang di Ratama yang saya tahu ada beberapa perusahaan. Nah ini Raina Abednego, Rosita Abednego, ini kakak adik. Iya. Suaminya Rosita tadi si Beni Itu Lejardo tadi. suaminya Bu Reina. Iya, suaminya Reina Lejardo tadi, yang perusahaan khusus dibentuk itu ya. Reina Abednego. Reina suaminya si Beni tadi ya, Iya, Beni betul. Lejardo. Iya. Nah. Ini kenapa mau dibuka rekening di Mandiri? Apa ini? Di BAP nomor 45 kan isi percakapan tersebut terkait pembuka rekening di Mandiri. Kenapa ini dibuka di rekening Mandiri? Nggak ingat sih, biasanya saya untuk yang nggak ingat sih. Kalau BAP 46 rekaman yang menyebutkan bahwa terkait pembuka rekening untuk menampung uang pembayaran tetap di BRI tidak bisa di Mandiri. Masih sambungannya tadi. Tetap di BRI tidak bisa di Mandiri. Tadi kan mau buka di Mandiri. Iya betul. Iya kan? Benar ya? Iya. Mau buka di Mandiri tapi tidak bisa sehingga uang pembayaran tetap di BRI. Iya. Maksudnya pembayaran yang tadi, pembayaran Bayaran tagihan itu. iya, pencairan kan? Iya. Maksudnya ini kan? Iya. Nah, Irfan menyampaikan kepada saya silahkan diatur saja. Diatur saja Wisnu atau bekas AU dengan kepala cabang BRI di Cilangkap. Ini berarti kepala cabangnya? Enggak. Ya, itu yang saudara bicarakan, Pak Narto. Saya nggak ingat waktu itu. Ya, tapi kan ini kan? Cek, bicara nggak saya. ada itu. Benar. Silahkan diatur saja Wisnu dengan kepala cabang di Cilangkap. Ini BRI saudara yang saya Iya, bicarakan. maksudnya keterangan dari Pak Irfan begitu Bu, diatur aja pembukaan rekeningnya untuk Iya. itu aja. Maksudnya Nanti pelan-pelan akan dipindahkan ke rekeningnya Irfan Kurnia Saleh. Iya Nah, begitu. pelan-pelan ini maksudnya gimana? Ya pesannya mereka begitu Bu. Itu habis dibuka rekening nanti baru masuk ke Pak Irfan. Pelan-pelan Iya. dipindahkan ke rekening Iya. Irfan. Cukup. Dari penuntut umum cukup yang mulia. Ya, baik. Silakan. Dari tim penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Ke Pak Narto dulu ya. Sebagai acuan ya, sudah ditanyakan jangan diulang-ulang. Baik, siap yang mulia. Ya. Saudara saksi ya. Tadi saudara menjelaskan tentang deposito PT DCF di apa namanya di
BRI ya, saudara. BRI Cilangkap. Nah, pertanyaan kami, seingat saudara saksi, siapa yang datang untuk membuka deposito itu? Saya tidak tahu, karena biasa buka deposito di customer service atau lewat Mbak Ratna atau lewat Mas Bayu. Baik. Ya. Nah, kemudian saudara juga tadi menyebutkan ada rekening penampungan, penampungan bunga. Ya. Tahu dari mana saksi itu rekening penampungan bunga? Saya tahunya setiap ada buka deposito pasti ada rekening penampungan bunga. Iya. Ya. Itu setelah kejadian ini, kemudian dokumen-dokumen pembukaan rekening, kemudian termasuk tabungan dan deposito baru ke saya. Gitu ya. Ya. Nah, saudara bisa menjelaskan bahwa ini rekening ini dibuka di 14 Februari oleh PT Diratama Jaya Mandiri. Nah, 14 Februari 2017. 2017. Itu belum saya telah di situ. Saya mulai di Cilangkap 1 Agustus 2017. Gitu. Ya. Mohon izin mengingatkan BAP Ya, saksi yang mulia. BAP saudara saksi nomor 16 jawaban Ya. nomor 1. Rekening tabungan dengan nomor rekening 21 dan seterusnya yang digunakan sebagai rekening penampungan bunga deposito atas nama PT DJM. Rekening ini dibuka pada tanggal 14 Februari 2017. Ya. Nah, dari mana saudara saksi? Dari dokumen pembukaan rekening. Dari dokumen. Pembukaan rekening, kemudian dari data statistis yang ada di sistem BRI. Data statistis ada, statis. Baik. Ya. Nah, kemudian di situ ada deposito sebesar 9 miliar. Di situ. Yap. Itu atas nama PT DJM juga. Ya. Begitu. Ya. Nah, itu kalau 14 Februari, saudara juga tidak tahu kan? Kalau saya tahu setelah ada permintaan dokumen dari KPK, Iya. jadi dokumen kita cetak semua nih, masuk dokumen statis yang ada di sistem BRI. Itu nampak bahwa deposito PT DJM itu dibuka 14 Februari tahun 2017. Ya. Apakah pernah diklarifikasi atau di cross check bahwa itu dalam penguasaannya betul penguasaannya PT DJM atau pihak lain? Kalau kondisi atas nama DJM seharusnya dia di DJM deposito itu. Nah, di sini kan ada pencairan deposito tadi. Yap. Ditransfer ke rekening BRI yang lain di cabang Radio Dalam. Radio Dalam. Ya. Nah, itu ceritanya gimana? Jadi pada gini, kalau rekening ini pencairan, saya kan tidak harus ada di kantor, Pak. Ya. Ya, jadi kalau pencairan ini biasanya secara SOP bisa dilakukan oleh nasabah setelah memenuhi syarat tanda tangan di belakang bilet deposito atau dengan kuasa. Nah, pada saat pencairan di Diratama ini tidak langsung dicairkan dalam bentuk tunai, langsung di RTGS kan seingat saya ke BRI Radio Dalam. Ya. Artinya apa? Dari BRI pencariannya tidak secara tunai, tapi di RTGS ke Radio Dalam. Nah, yang mencairkan, yang datang ke bank pada saat itu, Yap. apakah bisa dipastikan siapa yang datang? PT DJM atau pihak lain atau seperti apa? Kalau saya tidak tahu pasti. Saudara tidak tahu pasti? Ya. Yang menerima itu bisa dipastikan bahwa itu benar yang bersangkutan? Kalau yang menerima di kantor bisa dipastikan siapa. Tapi kalau yang mencairkan saya nggak tahu karena kan saya tidak hanya di kantor, Pak. Baik. Itu aja. Saudara kan kepala cabang di Mabes TNI Cilangkap ya. Ya. Apakah ada rekanan-rekanan Mabes TNI yang lain, TNI yang lain yang buka rekening seperti itu, yang menjadi rekanan yang saudara tahu? Kalau secara bisnis banyak rekanan Mabes TNI yang buka rekening di Kanca BRI Cilangkap banyak. Saudara tahu tidak tentang pembukaan rekening lintas tahun, escrow tahun yang biasanya dibuka karena anggarannya lintas tahun? Ada, dan itu biasanya dari pinca yang lama itu menginformasikan kepada yang baru atau dari pekerja yang lama di BRI Cilangkap menginformasikan pasti ada dana lintas tahun. Dana lintas tahun yang saudara ketahui, dana lintas tahun itu seperti apa? Biasanya kalau saya ketahui Pak ya, itu dana yang tidak habis di akhir tahun tersebut, Ya. ya
itu harus dialihkan, seharusnya habis dialihkan ke tabungan biasanya, masuk ke tabungan masing-masing vendor itu. Nah, soal itu penguasaannya yang saudara Ya. ketahui, penguasaannya rekening tersebut itu apakah vendor atau masih dikuasai oleh bekas? kalau yang saya ketahui selama ini dari informasi yang pincas sebelumnya, kemudian dari teman-teman yang di internal, itu biasanya dikuasai oleh bekas. Jujur, dikuasai oleh bekas. Ya. Ya, Saudara tahu ya. ya. Baik, terima kasih saudara saksi. Sama-sama. Saudara. Ya. Selanjutnya saudara saksi Pak Asra. Ya. Saudara saksi tadi menjelaskan tentang komposisi kepengurusan PT Karsa Cipta Gemilang. Iya. Ya, yang mulia mohon izin kami teruskan dulu ke saksi nomor Ya, silakan. 1 secara bergantian. Ya, kami lanjutkan sedikit aja ya, udah. Pak Ya, Pak. Narto ya. Ya, Pak. Ingin firm sekali jawabannya. Tadi Bapak baru menjadi pimpinan cabang itu dari kapan sampai kapan di Mabes TNI Angkatan? Saya SK-nya 1 Agustus 2016 sampai 30 November 2017. 16 sampai dengan 2017 Ya. ya. Jadi proses pembukaan tadi rekening, terus kemudian deposito atas nama Dewi tadi itu tahu ya? Ya. Tahu. Dewi Misal, Netaro. iya. Ya, tahu setelah kejadian ini. Tahu setelah kejadian? Iya, kejadian. Setelah kita dipanggil sama KPK. Bapak jujur ya, Iya, Bapak, jujur. Bapak pimpinan cabang dan transaksinya besar. Apakah setiap hari bank itu ada namanya stok opnam atau stok cash gitu? Hari ini ada transaksi berapa, saldo berapa, dan itu Bapak nggak pernah tahu? Biasanya di Amol. Yakin? Ya. Sampai Ya. pimpin cabang nggak tahu, nggak Ya. mau tahu? Biasanya tanya saya, transaksi besar berapa? Itu aja. Ya, itu aja. Saya minta kejujuran aja Pak, Ya. karena pasti tanggung jawabnya terbesar di situ kan ada Ya, pimpin cabang saya. kan? Ya. Masa lempar ke Amol? Enggak, saya. Enggak kan? Mesti tahu kan? Tahu sih. Oke. Berarti tahu semuanya. Dan transaksi tunai itu biasa di situ. Transaksi tunai biasa di Mabes TNI. Tunai. Iya. Terus tadi dari pertanyaan penuntut umum tadi disebut ada know your customer dan lain-lain itu. Iya. Prinsipnya tadi disebut harus datang menghadap. Pertanyaan kami, secara praktek, bank apakah melayani juga nasabah dengan kuasa? Kenapa? Bank melayani nasabahnya apabila mendapatkan kuasa dari memberikan kuasa kepada orang lain, Untuk bukaan lagi nih. buka rekening, pencairan uang dan lain-lain. Kalau pembukaan rekening nggak bisa. Pencairan Pencairan bisa. pencairan bisa, artinya bisa melalui kuasa ya. Kuasa bisa. Jadi yang Bapak sebutkan tadi tidak mutlak harus datang langsung, Ya. boleh melalui kuasa ya. Iya. Coba dijelaskan dulu yang tidak boleh itu pembukaan rekening, Pak. Ya, pembuka rekening nggak boleh. Terus Iya. bertanya, untuk pencairan, Boleh ada kuasa. untuk penyetoran, Kalau pencetoran boleh. Siapa Penye- boleh nyetor? penyetoran dan pencairan boleh. Iya. Dan biar tegas juga ya boleh. Ya. Oke, terhadap ini sehubungan dengan tadi adanya penyetoran uang 2 miliar sekian dalam bentuk tabungan dan deposito dengan total 13 miliar. Satu pertanyaan kami, apakah saudara mendapat laporan atau pengetahuan dari mana sumber uang tersebut? Biasanya kalau dari funding officer mengatakan kalau yang case ini dari Pak Wisnu Pak, gitu aja. Maksud dari Pak Wisnu itu aja. Nggak, jangan biasanya, faktanya. Faktanya dari Pak Wisnu. Tahunya ada uang itu dari Pak Wisnu. Iya. Dari Pak Wisnu, selanjutnya dari mana? Tahu? Enggak. Tidak. Ya. Cukup dari kami lanjutkan kan? Silakan. Ini masih untuk saksi dari Beri. Ya, silakan. Baik, saudara saksi, saya ingin mendapatkan jawaban dari saudara saksi di persidangan ini ya. Dalam BAP saudara, saya sudah pelajari, tentu keterangan saudara saya hubungkan dengan dakwaan terkait kerugian negara. Apa hubungannya dengan, saya akan sepengantar dulu, apa hubungannya dengan BRI terkait adanya uang bekas yang masuk ke BRI? Tadi saudara sebut Wisnu ya. Konteksnya itu ya. Oke. Pertanyaan, ulangi, jawaban saudara saksi di BAP pada pertanyaan nomor 8 diantaranya mengatakan begini. Saya mengetahui hal tersebut ketika saya menanyakan perihal deposito tersebut kepada saudara bayi pertama.
Artinya saudara mengetahui dari orang lain. Iya. Oke. BAP nomor 9. Di antaranya saudara menjawab atas pertanyaan. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Menurut informasi dari Bayu Nur Pratama, berarti saudara tidak melihat. Iya. Apakah saudara mendengar? Saya tidak melihat tapi mendengar bahwa ada uang masuk dari Pak Wisnu gitu aja, Pak. Oke. Ya. Jadi makanya penting Pak saksi ya. Pintu masuk bertanya itu tahu dulu. Ya. Ya. Saya menegaskan kepada diri saya ini dalam persidangan ini ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Ini ya. Pertanyaan nomor 11 juga sama. Awalnya saya tidak mengetahui siapa itu Purnawan. Ya. Setelah diberitahu Anda jadi tahu. Tahu, ya. Pertanyaan nomor 12 jawabannya. Ya. Namun setelah kasus pengadaan Heli AW berjalan dan saya dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik POM TNI. Ya, ini penyidik POM TNI ya. POM TNI. Ya. Bukan di penyidik KPK. Bukan, POM TNI. Ya. Pernah dilakukan penarikan deposito atas nama Yudi Lesaro. Jadi ada banyak keterangan yang saudara terangkan. Iya. Mengetahui setelah diberitahu atau mengetahui setelah perkara ini bergulir. Mengetahui setelah perkara ini bergulir. Oke. Ya. Kapan saudara mengetahui perkara bergulir itu? Pada saat ada panggilan dari POM TNI waktu itu, Pak. Oke. Sekira-kira bulan berapa, tahun berapa itu? POM TNI itu tahun 2017. Oke. Apakah bulan April atau Mei? Lebih kurang April Mei lah karena saya pertama kali diperiksa oleh POM TNI pertama kali. Baik, sekarang saya masuk ke pertanyaan. Saudara saksi, saudara selaku pejabat bank, kepala bank ya, apakah memastikan setiap orang akan nabung dari mana sumber uangnya? Ya. Apakah dia layak punya tabungan sekian dengan pekerjaannya? Apakah selalu dipastikan sesuai dengan SOP perbankan? Kalau dari SOP perbankan seharusnya saya tanyakan, bukan kalau. Ya. Apakah saudara saksi melakukan verifikasi SOP yang sudah ada? Kita tahu seharusnya harus begini. Ya. Yang saya tanya, yang saksi lakukan? Kalau saya enggak. Tidak, sudah diujinya ada di bawah. Oke. Ya. Ya. Artinya terkait dengan uang masuk dari Wisnu yang jumlahnya diduga kuat nggak wajar itu, saudara saksi tidak melakukan verifikasi. Ya. Oke. Tetapi saksi menduga anak buah. Ya, karena anak buah udah tahu dari mana. Nggak usah, anak buah. Yang penting saksi jangan melakukan. Ya. Kemudian, apa yang saksi lakukan ketika menanyakan kepada anak buah, wah ini nggak wajar. Kalau tabungan pribadi nilainya sekian miliar. Apa SOP yang sudah saksi lakukan sesuai dengan perbankan? Pada saat itu saya sering menanyakan dari Pak Wisnu kenapa kok besar-besar. Terus dianggap sama dari teman-teman mengatakan bahwa itu transaksi yang sudah biasa Pak dari Pak Wisnu. Oke, itu kan informasi. Ya. Perbankan juga diatur oleh undang-undang tersendiri. Ya. Ya. Tadi sudah banyak dibahas. Dan saya tanya saksi selaku pejabat bank melakukan apa pada waktu itu? Pada saat itu saya sampaikan bahwa KYC-nya harus jelas. KYC-nya harus jelas. Ya, tapi terhadap proses itu masih berjalan. Masih berjalan. Karena berlangsung udah lama Pak. 2009 lama. Apakah bank dirugikan? Bank secara bisnis enggak. Oke, cukup. Ya. Selanjutnya tadi saudara menerangkan soal escrow account ya. Apakah saudara tahu apa dasar escrow account itu menurut pemahaman saksi yang sudah menyatakan biasa ada keuangan lintas tahun yang disebut escrow account di BRI Cabang Cilangkap? Kalau saya sih meneruskan yang telah berjalan Pak. Meneruskan pejabat yang sudah lama. Ya. Oke. Yang saudara ketahui secara teknis ya, bila mana ada transaksi lintas tahun, siapa yang melakukan teknisnya? Yang mengisi formulirnya, yang datang ke banknya, siapa? Secara teknis seharusnya di masing-masing vendor. Tapi kita sediakan formulirnya itu untuk disampaikan ke vendor. Oke, itu pemahaman saudara ya. Oke. Terkait dengan escrow account di tahun 2017, saudara saksi tahu tidak?
Kalau lintas tahun di 2017 saya sudah pindah, Pak. Oh, saudara sudah pindah ya. Iya. Pemahaman saudara tadi betul seperti itu ya. Iya. Tapi kenyataan bahwa terkait pengadaan helikopter AW101 tahun 2016 yang mana ada escrow account di Desember 2017, saudara saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Saudara saya tidak Iya, tahu. karena itu semua Pak Wisnu yang bertanggung jawab untuk menyampaikan lintas tahunnya, Pak. Iya, Kita bukan cuma itu. Tahunnya itu saya penting. Iya. Kan saya saudara itu diminta hadir ini kan untuk tahu atau Ya. tidak dulu, biar terang perkaranya apa kan gitu. Ya. Oke. Saudara tidak tahu Ya, saya. Pak. Oke. Selanjutnya, setelah perkara bergulir, apakah sudah pernah diberitahu oleh teman sejawat Anda ya bahwa ada escrow account? Ada tidak yang beritahu saudara kemudian hari? Enggak. Saudara juga tidak tahu juga. Enggak Ya? tahu juga. Iya. Karena anggaran lintas tahun itu yang 2016 itu biasanya yang sering terjadi, Pak. Oke. Itu nanti pencairan dari cek dari Pak Wisnu itu cek AU keluar, kemudian dicairkan di BNI, kemudian baru transfer ke BRI. Terakhir kepada saudara Ya. saksi. Saudara saksi, Ya. apakah pengamatan saudara atau pengetahuan Anda, uang yang disimpan atas nama Liasaro, Purnawan, apakah saudara saksi tahu kemudian itu untuk siapa, digunakan untuk apa? Enggak tahu. Saudara saya tidak tahu. Nggak tahu. Baik, terima kasih. Ya. Cukup ya. Masih ke saksi Berry. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya hanya ingin memastikan terkait IKYC yang selama ini berlaku di BRI. Pada saat ada yang membuka rekening di BRI, pada saat itu di Cilangkap, apa saja proses IKYC yang dijalankan oleh seorang nasabah. Ini terkait dengan adanya KTP yang bernama Dewi Liasaro itu dibukakan rekening oleh orang lain. Ya. Seharusnya IKYC-nya menolak, sistemnya menolak, betul kan? Kalau sudah menolak berarti ada catatan pada saat itu yang bisa dilaporkan kepada pimpinan cabang bahwa ada kejanggalan. Jadi kalau saya mau tahu kalau dari BRI seperti apa IKYC? Kalau KYC, profil nasabah itu kan dituangkan di Betul. dalam dokumen AR01, aplikasi 01, Ya. pengisian dokumen, seluruh data sesuai dengan KTP yang ada, kemudian data ibu kandung, kemudian yang lain adalah profil penghasilan dari mana memperoleh gaji itu dan yang lain penggunaannya. Contoh, apabila dia usaha berarti dia profilnya dari usaha. Kemudian disebutkan juga di KYC rupiahnya berapa per bulan. Jadi ada profil rupiahnya. Di samping sumber dananya dari mana, kedua adalah rata-rata hariannya per berapa bulan. Oke. Ya. Apakah saudara sebagai pimpinan cabang BRI saat itu bisa memastikan IKYC-nya berjalan dengan baik atau tidak? Kalau secara harian enggak, karena setiap hari yang bertanggung jawab secara diuji itu adalah supervisor layanan operasional, kemudian di atasnya ada namanya asisten manajer operasional. Karena di situ dia customer service sebagai checker, kemudian SLO sebagai maker, nanti segmennya di AMOL, Pak. Oke. Ya, Terima operasional. kasih Yang Mulia. Ya. Cukup dari saya. Cukup. Ada lagi? Ya, silakan. Izin mulia, saudara saksi Pak Darto ya, Iya, Pak. dari BRI. BRI. Kita tahu BRI itu bank besar dan sudah mapan Ya. dalam segala proses dalam segala proses perbankannya, baik dalam pembukaan rekening, baik dalam juga dalam hal untuk pencairan deposito. Ya. Saya pengen tahu nih Pak, di BRI yang Bapak pimpin di cabang Cilangkap, apakah ada audit internal di sana? Audit internal ada, namanya residen auditor. Presiden auditor Di masing-masing cabang ada. di cabang. Ya. Berapa kurun waktu sekali dia memeriksa? Kalau pemeriksaan, dia seharusnya stay sehari di situ. Setiap hari bekerja di situ. Saya berpikir di situ. Setiap hari bekerja di situ. Berarti KYC tadi dia akan periksa terus di situ kan? Ya, Ya. ya. Tapi biasanya secara sampling, Pak.
Cara sampling. Tidak semuanya, ya sampling. Tidak semuanya. Ya. Hal yang mana yang dia periksa dengan sampling itu? Apakah ada amount tertentu? Pasti kalau cuma buka 5 juta tidak disampling sama dia. Tapi kalau buka di atas 1 miliar harus disampling. Ya. Apalagi dengan nama yang sama. Ya. Nah, apakah itu dilakukan pemeriksaan? Tidak. Kalau menurut saksi saya tidak tahu Pak, karena dia mengambil acak samplingnya biasanya. Acak samplingnya. Samplingnya acak, ya. Apakah laporan yang dilakukan dalam kurun 1 bulan itu dilaporkan ke Bapak sebagai pimpinan cabang? Kalau laporan enggak, laporan setiap bulan ada namanya monitoring berkala, tapi biasanya terkait dengan kayak pembukaan rekening itu enggak terlalu banyak di sampling, tapi biasanya terkait dengan operasional yang lain. Contohnya kredit gitu. Kalau masalah simpanan enggak? Ya, setiap hari bank itu membuka dan menutup laporan keuangan. Kan Pak? Ya. Pasti ada aset dan liabilities. Ya, seperti itu. Ya, di mana ada daftar deposito baru setiap harinya. Ya. Apakah Bapak periksa setiap hari seperti itu? Enggak. Bapak tidak mau periksa hal itu? Enggak, karena sudah diujinya di bawah Pak. Karena gini Pak, ya kan? Bapak tidak periksa, padahal laporan keuangan cabang itu ditangani oleh kepala cabang. Ya. Jadi Bapak nggak periksa, Aztek aja itu ya Pak? Gini, kalau saya meriksa tidak per rekening Pak, tapi secara global deposito posisinya berapa? Oke. Kemudian tabungan berapa, itu aja. Oke. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Mengenai yang relatif dengan kasus ini, Ya. yaitu deposito waktu saat pencairan deposito DJM. Ya. Apakah Bapak waktu mencairkan, Bapak ataupun staf Bapak mengkonfirmasi kepada nasabah? Kalau saya tidak mengonfirmasi. Tidak konfirmasi. Jadi siapapun yang datang, asal datang. Biasanya yang konfirmasi yang sering instos dengan nasabah vendor di Mabes TNI Cilangkap, Mbak Ratna, Mas Bayu, sama Mas Dewa Pak. Yang sering instos dengan vendor-vendor. Konfirmasi. Iya. Kan dia laporan ke Bapak, Pak hari ini pencairan di deposito sekian. Kalau proof yang 9M ke saya, itu AMU bisa ke saya Pak. Pak ada pencairan dari DJM, karena passwordnya di saya baru masih tahu Bu. Dari mana DJM, kemana? Ke Lalu Dalam. Karena kewenangan untuk sampai dengan asisten manajer operasional layanan itu maksimal 8,5 M. Oke. Ya. Nah, saya tanya lagi satu lagi. Ya. Terakhir. Mengenai rekening antar waktu tadi, escrow account. Ya, lintas waktu. Ya. Lintas waktu tadi. Menurut yang sepanjang Bapak tahu, warkah ataupun aplikasinya itu siapa yang pegang? Aplikasi pembukaan rekening. Aplikasi pembukaan, Bapak kan itu bentuk apa? Giro kah? Bentuknya bukan giro Pak selama ini. Tabungan bisnis. Tabungan bisnis. Atas nama vendor. Ada buku rekeningnya? Buku rekeningnya ada. Itu pada saat itu tercetak menjadi buku rekening semua dipegang oleh Pak Wisnu melalui Pak Sigit. Oke. Ya. Itu ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Cukup. Oke. Terima kasih saudara saksi. Saya membaca semua berita acara yang saudara sampaikan di sini. Pada prinsipnya saudara tidak mengetahui secara langsung ya, karena dengar. Jangan menyimpulkan. Saudara hanya bertanya saja, jangan menyimpulkan. Kamu cuma nanti pledoi saja. Jadi pertanyaan saya terkait dengan pengetahuan saudara pada saat disampaikan oleh Bayu dan lain-lain yang tadi saya sampaikan di dalam BAP, apa yang tindakan saudara lakukan? Pada saat itu langsung saya melakukan tindakan cek seluruh dokumen. Setelah itu saya minta semua yang ada transaksi untuk ngecek kembali Pak. Untuk ngecek kembali. Cek kembalinya. Oke, saudara tadi juga menyampaikan bahwa ketika pembukaan itu dari bawah sudah periksa, berarti sudah saudara anggap benar ya? Iya. Oke, terkait dengan rekening atas nama Dwi Tama Jaya tadi, berarti sampai bisa itu dibuka dan kemudian masuk ke rekening BRI itu, menurut saudara itu proses itu sudah sesuai? Sudah sesuai, karena sudah masuk ke data statis di sistem kami. Oke, berarti itu sudah benar. Ya. Yang ketiga saudara, terkait dengan rekening lintas waktu tadi. Ya. Pertanyaan saya, pada saat saudara menjabat, berapa banyak rekening lintas waktu
di BRI yang saudara ketahui? Kalau saya selama tahun 2016 Desember itu hampir mendekati 1 triliun. Mendekati 1 Iya, bilang 819 miliar lah. Dan itu tidak hanya ada di BRI. Tidak hanya ada di BRI. Di BRI. Bisa di BNI atau di Mandiri. Bisa di BRI. Ya. Oke, pertanyaan tadi terkait lintas waktu tadi yang saudara bilang bahwa rekening itu di Pak Wisnu dan Pak Sigit tadi. Pertanyaan saya, apakah memang itu spesimen yang memerlukan autorisasi dari mereka atau seperti apa? Jadi gini, saya mau flashback ke belakang Pak ya. Informasi apapun terkait dengan perilaku vendor, kemudian transaksi dari TNI AU khususnya ya, itu disampaikan ke saya. Dan semua tahu bahwa nanti di akhir tahun pasti ada dana lintas. Saya nggak tahu saya. Begitu ceritakan, loh, dana lintasnya apa? Dana APBN yang harus diterserap pada saat mendekati akhir tahun. Nah, pada kondisi seperti ini, gimana caranya? Nanti biasanya itu akan dibukakan rekening di Tama Bisnis. Dan itu masing-masing vendor, sisa yang belum terbayarkan, itu akan disimpan di Tama Bisnis. Kemudian, nanti yang megang adalah Pekas. Pada saat itu yang megang adalah Pak Wisnu Wicaksono. Melalui siapa? Melalui Pak Sigit Purnomo. Nah, kemudian bagaimana cairnya? Sama, nanti cairnya biasanya vendor datang juga sama Pak Wisnu atau Pak Sigit untuk mencairkan itu. Itu biasanya lewat tahun, Pak. Dan pada saat tahun 2017 saya bulan Januari awal sampai akhir, artinya pasti ada penurunan secara bisnis, penurunan dari tabungan bersama. Karena dana lintas inilah yang secara bisnis itu uangnya sangat-sangat besar. Itu Pak. Cukup ya. Silakan kepada saksi berikutnya. Terima kasih. Saudara saksi Asra Muharram. Tadi saudara menjelaskan tentang pengurus PT Karsa Cipta Gemilang. Ya. Saudara masuk di PT Karsa Cipta Gemilang itu di tahun berapa? 2014 ya. 2014 atau 2013? 14 kalau salah. Mohon izin mengingatkan BAP yang mulia, BAP saudara saksi nomor 8A, direkturnya Asra Muharram di sini dalam kurun Februari 2013 sampai dengan sekarang. Itu BAP saudara. Betul itu? Sekarang kemarin sudah BAP saya sudah. Ya, sekarang mungkin pada saat di BAP maksudnya. Pada saat saudara di BAP 2017. Nah, pertanyaannya itu saudara mulai masuknya itu di 2013 apa 14? Yang benar yang mana, yang BAP atau saudara sampaikan tadi? Saya ingatnya 2003, ya 2013. 2013. Baik. Nah, kalau 2013 Pak Irfan terdakwa ini itu ada di posisi kepengurusan itu periode kapan sampai kapan? Enggak hafal saya, Pak. Mengingatkan, mohon izin yang mulia, BAP saudara saksi 8A Irfan Kurnia Saleh itu Oktober 2013 sampai dengan Maret 2016. Betul itu? Jadi betul saudara saksi. Ini BAP saudara saya baca. BAP saudara benar tidak? Coba ke sini aja biar enggak sini. BAP nomor 8. Silakan. BAP nomor 8 ini dan keterangan saudara ini. Yang betul apa yang sudah terangkan itu atau bagaimana? Ya di belakang sana diterangkan pakai mic biar terang. Gimana? Saya memang ingatnya efektifnya saya di Karsa itu
secara saya pelaksanaan 2014, tapi kalau yang itu 2013 saya mungkin gak ingat yang mulia gitu. Yang nggak ingat Iya, persisnya. jadi saya ingatnya 2015 karena aktifnya saya itu. Jadi bagaimana dengan keterangan di BAP ini? Kan katanya tadi Iya. waktu ditanya di depan, apakah BAP yang dibikin oleh penyidik di depan yang saudara jawab jawaban sendiri, katanya jawaban saudara sendiri. Iya betul. Terus diparaf sebelum dibaca dulu sebelum diparaf. Iya betul. Nah, makanya ditanyakan di sini oleh Iya. penasihat hukum dan majelis hakim Iya. bagaimana? Jadi 2013 sesuai ini apa? Mungkin sesuai notarisnya. Tapi saya efektifnya saya berkegiatan untuk yang karsanya 2014 gitu. Itu jawaban saudara. Iya. Itu ya. Baik ya, mulia. Baik saudara saksi. Kalau 2013 Februari 2013 berarti saudara menjadi direktur dulu, baru tersangka terdakwa menjadi komisaris. Saya nggak hafal kalau itunya. Ya? Iya, saya nggak hafal sekali kalau itunya. Susunannya. Kan saudara ingat Pak, pada saat saudara masuk Pak Irfan sudah menjadi komisaris apa belum? Itu aja. Coba. Seingat saya memang beliau pemilik perusahaan itu. Bukan saya tanya Pak, di jabatan komisaris, ini kan komisaris Pak Irfan ini menjabat sebagai komisaris utama. Nah, Pak, Oktober sampai dengan Maret 2016. Nah, pertanyaan saya yang sederhana, pada saat Pak Asrah menjabat direktur, apakah Pak Irfan sudah menjabat komisaris? Yang setahu saya beliau komisaris sudah menjabat. Berarti BAP saudara tidak benar, salah. Bagaimana? BAP-nya benar. Ya, itu tadi sudah dijawab Iya. seingat saksi. Iya, seingat saya tadi. Pak Irfan sudah menjadi komisaris utama. Iya. Gitu. Itu jawaban dia. Iya, seingat saya sudah menjadi. Baik, nah, kami yang simpulkan nanti. Nah, terhadap tadi ditanyakan rekan jaksa, pengalaman kerja PT Karsa Cipta Gemilang. Saudara menjelaskan tadi ada tahun 2012, ada tahun 2014. 2012 itu di Hotel Ibis Makassar. Iya. Betul ya? Iya. Terus kantor Basarnas. Nah, tahun 2014. Terus 2015 pengadaan file alarm sistem sound profesional di KPK tahun 2015. Iya. Nah, pertanyaan saya, yang mengajukan semua proposal, tanda tangan apa semua itu saudara atau orang lain? Kalau itu yang itu saya. Saudara, iya. Saudara semua? Ya enggak, yang untuk fire alarm itu saya. Fire alarm. Sama Ibis saya. Hotel Ibis saudara? Iya. Ini 2012 loh. Itu bukan 2012, salah itu, mohon maaf. Hah? Itu 2004 itu pemberitahuannya, tapi jadi kontraknya 2014 ingat saya. 2014. Iya, 2015 kalau nggak salah, atau 2013 akhir jadi kontraknya. BAP saudara, mohon izin yang mulia, BAP nomor 21 poin 1, saudara menjawab pekerjaan instalasi software komunikasi dan sistem keamanan di Hotel Ibis Makassar tahun 2012 dengan nilai kontrak sebesar 4 miliar. Iya, betul. Itu saudara yang Iya. mengajukan proposal. Iya, betul. Tapi implementasi 2014 atau 2013 akhir gitu, Pak. Saya lupa. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi itu memang forecastnya saya, seingat saya. Ya, kan saudara belum menjabat direktur di tahun 2012. Tadi saudara sampaikan 2013 baru menjabat. Iya, menjabatnya 2013 itu, seingat saya 2013 saya. Nah, yang mengajukan proposal atau penawaran pada saat itu ke Hotel Ibis, apakah saudara atau orang lain? Penawaran waktu itu saya, penawarannya hanya penawaran saja. Bapak yang tanda tangan di situ? Penawaran iya. Jabatannya pada saat itu apa? Sebagai marketing aja. Marketing aja. Baik. Kalau saudara marketing. Nah, terhadap pekerjaan-pekerjaan itu, apakah terdakwa ini ikut serta mengintervensi saudara, ikut serta melakukan penawaran atau mengikut serta, atau itu pure saudara sendiri? Kalau itu saya, kalau itu. Semuanya? Yang itu saja tadi, yang Ibis sama yang tadi yang elektronik. Kalau yang Telkom? Telkom saya.
Kalau yang elektronik sistem Barreskrim Polri 2016. Saya itu. Saudara, fiber optic lamp, Budi. Itu saya. Saudara. Ya. Itu tidak ada intervensi, tidak ada yang menerima pembayaran keuntungan dari situ siapa? Perusahaannya saya tahu. Saya tanda tangannya. Nah, penerimaan, yang menerima apakah yang mengelola keuangan itu? Saya. Bapak. Iya. Pak Irfan? Tidak. Terdapat? Tidak ikut serta. Tadi saudara ditanya oleh rekan jaksa, beneficial owner dari perusahaan itu adalah saudara terdakwa. Betul? Iya. Tapi tadi saudara menjelaskan itu, saudara yang kelola. Oh enggak, yang lain di proyek yang lain Pak, beneficial yang lain. Iya. Kan banyak, bukan yang itu, saya yang itu aja. Baik. Terkait tadi saudara menjelaskan belum diterimanya heli AW 101 oleh TNI AU. Bisa saudara jelaskan itu kapan dan kenapa belum diterima? Diterima karena ada beberapa item yang kurang itu. Ada beberapa item itu yang tadi, kurang. ya. Beberapa item yang kurang hasil pemeriksaan KPM tadi ya. Iya. Saudara bisa ingat kapan pemeriksaan KPM tadi? Kapan dilakukan pemeriksaan KPM yang ada item-item yang masih kurang? Saya lupa tanggalnya, tapi memang ada pemeriksaan dari KPM. Di bulan Februari kan? Februari 2017. Iya, bisa jadi. Ya, sudah berarti saudara. Nah, saudara pernah membaca kontrak antara PT DJM dengan TNI AU? Enggak baca detail Pak, hanya tahu. Tidak aja. tahu. Tidak tahu. Saudara saksi tahu tidak kapan seharusnya KPM itu melakukan pemeriksaan terhadap helikopter yang dimaksud? Heli AW101. Kapan tim KPM itu seharusnya melakukan pemeriksaan? Oh, seharusnya mungkin di jadwal kontraknya Pak, saya nggak hafal. Saudara tidak apa? Iya, tidak tahu Pak. Nah, itu di kontraknya tidak tahu. Apakah setelah pembayaran tahap 3 sebelum pembayaran tahap keempat? Nggak ingat saya. Tadi saudara ingat yang masalah uang saku. Ini tidak ingat. Kalau satu memang kan ada di sebelum itu memang di kontrak disebutin saya mewakili itu menyerahkan. Ini juga ada di kontrak. Iya. Gitu, Cuma nggak apa tanggalnya juga waktu menyerahkan juga uang saku nggak ingat tanggalnya. Nah, apakah itu yang menjadi penyebab belum diterimanya heli AW101 atau seperti apa yang saudara tahu? Oh, yang saya tahu hanya karena item-item itu. Yang saudara ketahui sebenarnya kapan heli AW101 itu diterima oleh TNI AU? Saya nggak tahu terimanya belum diterima Pak, karena ada kekurangan itu. Yang saudara ketahui sampai saat ini, apakah heli tersebut sudah diterima atau belum? Belum tahu saya. Hah? Belum tahu saya. Belum tahu. Tidak pernah baca di berita atau apa? Nah, menyinggung sedikit tadi heli yang saudara sebut bekas India. Itu dasarnya dari mana saudara sebut bekas India? Karena dibilang sama tim yang saya dengar ini bekas India gitu. Yang bilang seperti itu siapa? Karena di beritanya Pak. Siapa? Ada di berita omongan jadi. Berita apa? Omongan dari AU Pak. Omongan dari AU. Dari AU. Orangnya siapa? Saya nggak hafal. Saudara nggak hafal? Nggak hafal saya. Itu pejabat di TNI, panitia pengadaan atau siapa? Coba. Atau tim penerima KPM kah? Atau siapa yang ngomong seperti itu? Vicky kah? Siapa? Coba diingat Pak. Saya nggak tahu Vicky itu tim penerima atau tim KPM, mungkin dia Pak. Baik. Artinya saudara tidak bisa pastikan. Tapi saya dengar dari mereka. Baik, dilanjutkan rekan kami. Ya, izin yang mulia. Sebelum proses tadi saudara sampaikan helinya sudah datang ya. Di kapan seingat saudara saksi helinya datang? Datang ke Indonesia maksudnya? Iya. Saudara saksi tahu? Malam, saya ingatnya malam aja. Malam. Iya. Sekitar
8 Januari atau Februari 2017? Antara itu makanya, kalau nggak salah Januari itu lah kalau nggak salah. Saya ingatkan, coba saudara saya ingat, apakah benar heli datang tanggal 29 Januari 2017? Ya sekitar itu. Enggak, mau konfirmasi benar, sekitar bukan sekitar 29 Januari 2017. Oke, saya kembali ke belakang. Sebelum heli datang, apakah ada tim dari Mabes TNI AU atau dari panitia pengadaan yang datang ke sana, ke Leonardo, ke perusahaannya itu untuk mengecek spesifikasi teknis dari heli tersebut? Sebelum dikirim ada. Ada ya. Apakah saudara juga ikut pada waktu itu? Saya ada. Ikut ya. Ketika saudara hadir dan ada tim inspeksi atau tim pengecekan dari spesifikasi teknis ke pabrikan Leonardo di Inggris ya? Iya. Di Inggris, di London. Pertanyaan kami, saat itu apakah ada temuan bahwa spesifikasi teknis pengadaan AW101 ini tidak lengkap atau apa, tidak cocok? Ada tanggapan seingat saya Pak ya, ada komentarnya begitu Pak. Komentarnya apa? Yaitu ada yang kurang gitu, dari enggak yang pintu. Pintu. Iya. Oke, terhadap yang pintu. Terus untuk yang lain? Saya nggak boleh Pak. Nggak tahu tentang rakitan mesin spek yang lain? Tahu. Kalau spek detail nggak tahu, hanya dari pintu aja. Nggak tahu, cuma pintu. Oke. Terus kemudian helinya datang di Januari 2017. Iya. Oke. Malam hari. Oke, terhadap tadi saudara sebut ada kekurangan-kekurangan dan ada juga dibacakan tadi oleh penuntut umum. Pertanyaan kami terhadap itu, kan tadi juga ada jawabannya, kan tadi di rekaman tadi itu sudah ada jawaban. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa sudah ada surat konfirmasi dari Leonardo Helikopter yang menyatakan bahwa pertama adalah ini adalah helikopter baru? Saudara saksi pernah tahu? Nggak pernah tahu kalau itu. Benar. Izin yang mulia, kami mau konfirmasi ke saksi tentang ada surat dari Leonardo Helikopter perihalnya atau subjeknya AW101-646 helikopter clarification. Silakan sebelah sini. Silakan dari terdakwa ke sini silakan. Saksi. Pernah lihat enggak? Kalau nggak pernah lihat ya nggak usah ditanya lagi. Nggak pernah lihat, nggak relevan ditanya lagi kalau nggak pernah lihat. Seingat saya nggak pernah. Oke, saudara saksi seingatnya tidak pernah lihat. Oke, saya tanyakan lagi kembali. Tidak berdasarkan surat itu. Apakah terhadap tadi saudara saksi kan pernah ikut ke London, pernah lihat barangnya atau helikopternya datang juga pernah lihat kan? Tadi juga pernah lihat platnya itu kan yang ditanyakan ada dalam BAP saudara saksi. Pertanyaan kami, apakah tipe pesawat helikopter AW101 atau varian yang datang itu varian berapa? 101. Ada lagi ujungnya? Atau 1601? Karena di BAP saudara ada ini. Ada disediakan platnya. 101 strip 646. Iya, 646. 646. Apakah saudara saksi pernah mengetahui bahwa 646 ini berbeda dengan varian yang dipesan oleh India Air Force? Enggak tahu. Enggak tahu. Pertanyaan kami, sehubungan dengan saudara BAP saudara saksi nomor 51 yang jawaban nomor 4 yang kami bacakan, bahwa isi percakapan ini sudah saya dapat tadi, bahwa isi percakapan intinya bahwa Irfan minta untuk dilakukan pertemuan dan seterusnya adalah helikopter bekas India atau pertama kali di tahun 2012 sesuai manufaktur dipesan oleh India. Pertanyaannya ini, bekas yang saudara maksudnya bekas dipesan atau bekas dipakai? Ya hanya sesuai yang bekas saja, saya nggak bilang bekas dipakai, hanya bekas India. Pemahaman saya gitu aja. Pemahamnya, tapi ada kata ataunya nih. Jadi mana yang benar nih? Karena saudara menyebutkan helikopter bekas India atau pertama kali di tahun 2012 dalam kurung sesuai manufakturnya dipesan oleh India. Jadi kan atau itu kan alternatif. Jadi mana yang pemahaman saudara? Kalau pertanyaannya helikopter bekas pakai atau bekas pesan?
gitu. Yang dipesan India maksudnya pemahaman saya. Yang dipesan India ya. Pemahaman saya. Pemahamannya adalah yang dipesan oleh India. Terus kemudian saudara saksi juga dalam BAP-nya menyebutkan ada kekurangan-kekurangan yang tadi itu. Iya. Apakah saudara saksi mengetahui terhadap kekurangan-kekurangan tersebut sudah direcovery atau sudah dilengkapi? Contohnya tadi logbook, contohnya apa ini? First aid, terus stretcher, terus rotor blade yang ada 12 tadi. Hanya beberapa yang baru dilengkapi. Sampai kapan yang berapa apa yang saudara ketahui yang sudah dilengkapi itu? Waktu ini ramai-ramai jadi masalah itu, jadi stop di situ aja. Waktu itu lagi dilengkapi dari yang booknya, dari stretchernya. Dilengkapi ya? Mau dilengkapi waktu itu kan. Mau dilengkapi. Saudara mengikuti atau bekerja di DJM ini sampai kapan? Coba yang tegas, mau dilengkapi atau sudah dilengkapi? Dilengkapi tapi belum semuanya yang mulia. Belum semuanya, umpamanya ada 12 item, belum semuanya, baru beberapa item yang sudah dilengkapi. Nah itu kan tadi 12. Iya. Berapa yang sudah? Saya nggak hafal. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya yang lengkap. Kalau yang sudah kan saudara sudah tegas mengatakan ada yang sudah. Ada yang sudah kayak. Nah yang sudah apa? Yang kayak stretcher gitu Pak. Terus apa lagi? Nggak ingat lagi saya yang mulia. Hanya berapa itu? Satu. Silakan. Lanjut. Oke, ada 12 tapi sudah ada yang dilengkapi. Pertanyaan kami selanjutnya. Apakah kan saudara tadi sampai 2017 masih bekerja di sini ya? Iya. Dengan Pak Irfan ya? Iya. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa ada laporan pelaksanaan yang ditandatangani oleh Mabes TNI AU? Laporan pelaksanaan apa? Laporan pelaksanaan Presentment Inspection pengadaan helikopter angkut Agusta Westland AW101 kontrak nomor sekian difasilitasi Leonardo Helikopter Yupil Inggris tanggal 7 sampai dengan 13 Januari ditandatangani tanggal 18 Januari 2017. Ya, pernah tahu. Pernah tahu ya, Mabes TNI sudah memeriksa ini, sudah menandatangani ini ya? Pernah tahu saya. Sudah, itu apakah seingat saudara memuat spesifikasi teknis semua dan gambar-gambar yang ada disertai? Nggak ingat saya. Nggak ingat, tapi saudara saksi ingat bahwa itu sudah ditandatangani ya? Iya, benar. Saya ingat saya. Pertanyaan kami, sudah ditandatangani, terus terhadap 12 item yang tadi saudara saksi tadi ada kekurangan katanya, apakah kembali lagi di dalam dokumen yang ditandatangani oleh Mabes TNI AU tadi sudah dinyatakan lengkap? Kalau ditanggung saya nggak ingat. Nggak ingat ya? Iya. Nggak ingat ya, susah. Tapi ada dokumen itu ditandatangani. Iya. Pertanyaan selanjutnya, terus terhadap helikopternya sudah datang, Iya. sudah ditaruh di hanggarnya TNI AU, ya di TNI Iya. AU ya. Sepengetahuan saksi, apakah setelah disimpan di hanggar TNI AU itu pernah dikembalikan lagi kepada PT DJM atau diambil lagi oleh Pak Irfan? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Terhadap selanjutnya, terhadap heli yang sudah datang, apakah saudara saksi tahu bahwa terhadap heli itu sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan? Waktu datang belum Pak. Nggak, ya setelah datang maksud saya. Setelah datang, terus kemudian terhadap heli yang datang itu, ya kan banyak peristiwa-peristiwa yang tadi saya nggak usah sebutkan satu persatu. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa terhadap itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan penghitungan terhadap AW101 itu? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya, nggak tahu. Terus apakah terhadap helikopter AW101 itu terhadap kontrak pengadaan helikopter AW101 itu pernah saudara tahu bahwa ada gugatan perdata yang diajukan oleh DJM kepada Mabes TNI AU? Pernah mendengar aja. Pernah mendengar. Apa yang saudara dengar? Apa hasil dari gugatan itu? Hanya menggugat aja, menggugat helikopter. Kontraknya? Iya. Menggugat helikopternya atau kontraknya yang digugat? Iya, kontraknya. Kontraknya digugat. Inti dari perkara itu adalah apa? Nggak tahu kalau intinya. Nggak tahu ya. Terus apakah saudara saksi juga tahu bahwa setelah
ada gugatan perdata dan selanjutnya. Ada juga berita acara pemeriksaan terhadap suku cadang dan material kontrak lainnya berupa initial spares, plywood kit, general tools dan special tools yang berada di fasilitas PT DJM. Itu nggak tahu ya. Tapi pernah dengar ada bahwa pemeriksaan itu dilakukan oleh Mabes TNI AU? Nggak tahu ya. Sedikit terakhir dari kami. Dari BAP saudara saksi tadi di 47 dan 46 itu saudara saksi selalu mengatakan itu berdasarkan rekaman taping sadapan KPK tanggal 21 Februari 2017. Tapi dalam penjelasannya saudara masih menyebut adalah orang-orang yang dipilih oleh Jatahuyu dalam kurung Kasau Agus Supriyatna. Pertanyaan kami, apakah saudara tahu masa jabatan Kasau Agus Supriyatna pada tanggal 21 Februari 2017 itu masih menjabat? Nggak ingat ya. Nggak ingat. Ini ada informasi kita cek di Wikipedia, jabatan Pak Agus Supriyatna sebagai Kasau itu berakhir 18 Januari 2017. Jadi biar tidak ada fitnah. Iya. Dalam BAP ini Anda selalu menyebutkan Kasau pada waktu itu Agus Supriyatna. Anda tetap pada BAP ini bahwa yang dimaksud adalah orang-orangnya Kasau itu adalah orangnya Agus Supriyatna, sedangkan Agus Supriyatna pada waktu itu sudah tidak menjabat sebagai Kasau. Atau Anda merubah jawaban ini? Karena kami nyebutnya itu Kasau gitu, walaupun dia mantan Kasau, kami nyebutnya Kasau. Enggak, ini jelas nih Anda nyebutin. Jawaban saksi juga sudah jelas itu. Dia nyebut Kasau, sebenarnya dia Kasau ya sudah jelas sih. Pengetahuan dia kan Kasau ya sudah jelas. Tinggal dilihat aja masa jabatannya, kemudian saat itu kapan peristiwanya kan begitu. Iya, pertanyaannya Kasau yang mana ya, Mulia? Karena jabatan Pak Agus Supriyatna sudah berakhir pada waktu itu ya, Mulia. Silakan saja itu nanti ditanggapi di pledoi. Jawaban saksi seperti itu. Gimana saksi? Ya seperti itu yang melihat jawabannya. Nah, saat itu yang saudara tahu Kasaunya siapa? Nggak usah takut. Enggak, Pak. Waktu itu saya tanya sama Pak Agus Supriyatna aja, yang nyebutnya Kasau. Tapi jabatannya dia atau bukan saya juga nggak ingat. Ya, jelas itu, nggak usah di manusia aja mau ditakuti. Gak sumpah atas nama Allah, nggak takut. Sebut aja apa adanya. Silakan. Ya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara teman SMP-nya terdakwa? Bukan. 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 Baik. Saya minta dijawab dengan jelas ya. Iya. Saya nggak mau jawaban yang kabur. Iya. Saya nggak peduli salah benar, yang penting saudara harus jelaskan dengan jelas ya. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa tidak ikut tanda tangan. Iya. Tapi saudara juga mengatakan hadir dalam pelelangan. Iya. Betul? Penjelasan. Bukan, yang saya tanya saudara hadir dalam pelelangan itu. Lelang itu kan ada tahapannya. Iya, hadir tidak? Waktu penjelasannya saya hadir. Hadir, Iya. itu jangan muter-muter. Saudara itu saksi bukan terdakwa. Iya. Ya saksi, jadi keterangan aja apa yang dilihat, didengar gitu kan. Jangan seolah-olah merasa bersalah begitu. Ya. Saudara harus bebas. Ya. Kami ini hanya membantu hakim aja. Oke. Setelah selesai pengadaan, apakah saudara tahu ya, ada kegiatan pelatihan pilot, pionik, avionik di Yeovil Inggris? Tahu. Tahu ya, tahu. Kalau saudara tahu, ya coba ceritakan apa saja yang saudara tahu. Cuma tuh ada pelatihan aja, ini saja. Tahunya hanya pelatihan di sana. Apakah saudara ikut ke Inggris? Tidak. Untuk pelatihan itu saya enggak. Tidak ikut. Apakah saudara yang menyiapkan memfasilitasi para pilot atau avionik itu? Tidak. Tidak. Hanya mendengar saja. Dari mana saudara tahu tadi kita ada pembayaran uang saku segala macam? Kalau uang saku memang waktu itu saya diminta hadir di situ. Dalam rangka apa itu? Apakah dalam rangka pelatihan itu? Kan ada berapa tahapan-tahapan itu. Nah, tahapan-tahapan itu saya hadir menyerahkan sesuai yang kontrak, tapi enggak semua. Iya. Pahami pertanyaan saya. Saudara tahu ada kegiatan ya pelatihan pilot di Yeovil sesuai kontrak, betul?
Jawab dulu. Iya, Nah, siap. ya. Karena saudara tahu sejauh mana pengetahuan saudara, dengar dari orang, apa saudara yang ke sana, begitu loh. Iya. Jawabnya itu. Ya. Saudara tahu. Tahu. Nah, diberitahu atau saudara yang ke sana? Saya ke sana karena ambil uang untuk yang Begitu. kontrak. Saya udah tahu faktanya, yang saya tanya. Ya. Kemudian, apakah kemudian saudara mengenal orang-orang yang berangkat ke sana? Pada saat itu kenal. Ya, coba sebutkan siapa aja yang berangkat. Avionik siapa? Nggak hafal saya kalau Ya, saya. yang hafal siapa? Yang ingat aja. Siapa? Avionik siapa misalnya? Nggak hafal saya detailnya. Tapi ada. Ada. Oke. Mekanik ada yang berangkat juga? Ada. Ada. Namanya ingat? Nggak ingat saya. Ya, nanti saya tunjukin ya data Iya, ini ya. iya. Nah, kalau saudara kenal nanti saya minta ke majelis nanti ya untuk diperiksa. Oke. Artinya pesawat itu ada, itu yang saya mau bilang ke saudara saksi gitu loh. Iya. Oke ya. Sekarang itu yang saudara saksi terlibat langsung ya ke Siopil. Itu di bulan berapa? Ingat tidak saudara saksi? Apakah di bulan November? Bulannya saya lupa, tapi sebelum Desember itu. Ya, jadi kegiatan pengadaan ini yang saudara saksi tahu setelah kontrak 29 Juli 2016 saksi ke Yofil November Iya. Desember 2016. Ya, jangan dibawa yang bodong ya. Ada pesawatnya kan. Selanjutnya, apakah saudara saksi tahu bahwa helikopter itu akhirnya datang ke Indonesia? Tahu. Atau hanya hantu saja yang datang? Tahu datang. Tahu saudara. Pernah lihat? Pernah lihat. Lihat fisiknya ada? Iya ada. Oke, di mana saudara lihat? Di Halim. Di Halim Perdana Kusuma ya. Oke. Kapan saudara lihat itu? Tadi malam itu saya bulan tanggalnya lupa tapi saya hadir. Iya, sekitar bulan berapa? Kita dibantu lah. 2016 atau 2017? Antara Desember atau Januari 2016. Iya, 2017 ya. Tanggal 29 Februari 2017. Iya. Betul ya? Jawab dulu, betul ya? Iya. Nah, pada saat saudara melihat itu bentuknya apa? Kotak-kotak yang belum dirakit atau sudah jadi helikopter? Atau masih berbentuk koli? Coba dijelaskan. Dalam kotak pesawat besar itu. Iya, sudah jadi pesawat ya. Iya. Iya. Oke. Itu saudara saksikan betul ya? Iya. Oke. Kemudian setelah saudara mengetahui di tahun 2017 ada permasalahan terhadap AW101 di mana ada pentersangkaan terhadap prajurit TNI dan juga terhadap terdakwa yang saat itu duduk di pesakitan. Saya tanya kepada saudara, apakah saudara pernah diperiksa di POM TNI? Pernah. Pernah. Pertanyaan kedua, apakah keterangan saudara di POM TNI itu sama dengan keterangan saudara yang ada di BP saat ini? Relatif sama atau beda atau tidak beda sama sekali? Relatif sama. Relatif sama. Oke. Selanjutnya, apakah saudara mengetahui atau sekurang-kurangnya mendengar informasi bahwa karena pentersangkaan itu akhirnya AU ya, dalam ini Kadisada menghentikan secara sepihak kontrak itu. Saudara tahu tidak tentang penghentian sepihak kontrak oleh TNI AU karena ada tersangkaan itu? Nggak tahu. Saudara tidak tahu? Nggak tahu. Pernah dengar tidak? Kan saudara ini kan rekanan, Iya. rekanan kan, ya sepatutnya gitu kan. Tapi saya tanya, oke, tahu atau tidak aja saudara? Kalau sepihak nggak tahu. Tidak tahu ya. Tapi kalau kemudian ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan pengadaan helikopter itu, di mana DJM selaku penggugat menggugat TNI AU selaku tergugat, saudara tahu tidak? Pernah dengar. Pernah dengar. Oh, siapa saja? Oke. Selanjutnya, apakah saudara saksi pernah diperiksa oleh BPK dalam konteks audit tertentu atau audit investigasi? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah diperiksa oleh BPKP terkait audit tertentu dalam konteks pengadaan ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah saksi pernah diperiksa selaku saksi dalam konteks ya apa namanya
audit investigasi yang dilakukan oleh inspektorat, apakah itu intelijen TNI atau inspektorat yang ada di Irjen AU? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Apakah saudara pernah diperiksa oleh ya KPK atau lembaga penelitian KPK yang terkait dengan penghitungan kerugian negara? Tidak ada. Tidak ada. Saudara hanya diperiksa sebagai saksi saja ya. Iya. Oke. Saudara saksi tahu tidak bahwa terhadap kekurangan-kekurangan yang tadi sebut, saudara saksi tadi kan ingat satu ya dari kekurangan itu. Tahu tidak bahwa kekurangan itu kemudian sudah direkomendasikan oleh BPK untuk dibayar senilai 31,9 miliar. Saudara tahu tidak? Tahu. Tidak tahu. Saksi tahu tidak kemudian bahwa DJM telah membayar itu kepada negara? Tahu atau tidak? Tahu. Tidak tahu juga. Oke. Kemudian, saudara saya tahu tidak bahwa helikopter itu sudah masuk dalam daftar barang milik negara? Tahu atau tidak? Tahu. Tidak tahu juga. Jadi saksi yang tahu ikut dalam pengadaan ke Yaufil, kemudian terima pesawat itu ya? Iya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, ada lagi? Cukup. Masih ada? Cukup ya? Ada, silakan. Satu aja, Pak. Apakah saksi kan Maret 2017 kan masih bekerja ya? Iya. Masih kan? Masih sampai 29. Sampai 29. Oke. Oke, 22 Maret ini ada surat dari DJM kepada Aslok Kasau yang menyatakan tadi 12 temuan oleh KPM itu sudah dilengkapi, yaitu first aid kit sudah ada, terus tail rotor blade lock sudah ada, jacking ball joint sudah ada, data swing kompas sudah ada, riwayat jam terbang sudah ada, tag SN dan PN sudah ada, logbook engine sudah ada, on condition komponen dokumen sudah ada, digital map akan diinstal, stretcher sesuai dengan poin 6 akan dilengkapi, cargo door sesuai poin 1 akan dilengkapi, dan kursi sesuai spek kurang dari atau sama dengan 38 sesuai poin 2 akan dilengkapi. Jadi yang belum itu hanya 3 item. Jadi 9 itemnya sudah dilengkapi. Saudara tahu itu? Enggak tahu saya berapa yang melengkapinya. Enggak tahu, tapi Enggak tahu. yang selalu tahu memang sudah ada yang dilengkapi. Iya, betul sudah. Tapi detailnya lupa. Enggak tahu. Cukup. Kita ya. Saya ada satu pertanyaan untuk dari BRI ya, dari Pak siapa tuh? Pak Narto. Ya, Yang Mulia. Maaf ya. Tadi saudara udah banyak menjelaskan ya mengenai bagaimana membuka rekening ya. Membuka rekening pertama, awal membuka rekening. Mohon izin Yang Mulia, kurang jelas. Iya, tadi saudara sudah banyak menjelaskan ya Iya. di persidangan mengenai bagaimana cara membuka rekening, deposito, tabungan, mengenai profil nasabah. Tadi sudah banyak dijelaskan, saudara. Dan tadi saya mendengar fakta hukum berdasarkan pertanyaan dari penuntut umum. Saudara sempat menjelaskan tadi ada 7 deposito ya. 7 deposito. Iya, 7 deposito atas nama Dewi Liasaru. Iya kan? Yang notabene dia adalah sebagai seorang asisten rumah tangga. Iya. Tadi sudah menyimpulkan bahwa dengan adanya itu dan rekening deposito 7 deposito itu dananya itu miliaran. 13 M kalau di total. Sekian miliaran ya. Ya. Itu kalau dilihat dari profil kan nasabah itu kan sudah masuk akal. Iya. Berarti itu transaksi mencurigakan kan? Iya. Itu kesimpulan saudara tadi. Baik. Tadi saudara sudah menunjukkan itu transaksi mencurigakan ya. Saudara selaku pimpinan jabatan dari DPI Silangkap tadi ya, Mabes Silangkap, kalau mendapati ya transaksi mencurigakan seperti kesimpulan saudara tadi ya, mengenai tabungan atau deposito dari nasabah itu, apakah saudara selaku pimpinan cabang itu punya kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan itu ke PPATK? Punya kewajiban. Ya? Kewajiban. Iya, Ya. punya kewajiban saudara untuk melaporkan itu kan sebagai pimpinan cabang ke PPATK. Apakah saudara lakukan itu?
lakukan setelah kejadian. Ya? Setelah ketahuan kejadian. Terlambat kan? Ya. Sebetulnya saudara sedih mungkin bisa mencegah itu. Ya. Iya kan? Ya. Sebetulnya kalau saudara dalam pimpinan cabang benar-benar mengenai pekerjaan saudara ya, saudara bisa mencegah sedini mungkin terjadi tidak dengan posisi sebetulnya kalau saudara mau. Kalau melangkut saudara bisa dilihat kan berapa. Jadi memang punya kewajiban ya. Saudara melapor ke PPATK itu, apa transaksi-transaksi yang mencurigakan itu dana berapa banyak? Dana nasabahnya? Selama saya menjabat di Kaca dari Cilacap, saya selalu ya, mungkin ada 1 atau 2. Pernah ya? Iya, pernah. Biasanya kalau ada laporan dari saudara itu tulis ke kita tidak lanjut tidak ya? Biasanya sama PPATK-nya. Selama ini saya belum tahu ya. Saudara hanya punya kewajiban untuk laporan aja. Apakah tidak lanjut itu? Iya. Saudara tahu ya. Itu memang sudah ada kerjasama itu kan? Iya. Iya, itu kewajiban saudara. Baik ya, saudara saksi Asira ya. Kan tadi sudah panjang lebar saudara ditanya JPU maupun dari penasihat hukum ya. Saya sederhana aja, ringan-ringan saja. Ketika saudara kan sebagai bawahan terdakwa ini di PT DJM loh, kemudian saudara diminta untuk melakukan penawaran atas nama PT KCD. Apa dalam benak saudara itu apa? Pertanyaan saya ringan-ringan saja. Dalam benak saudara apa saat itu? Ya itu cuma ikut aja. Saya nggak ada apa pikiran mau jadi Anita lagi udah lagi. Bukan soal itu. Ketika itu saudara berpikir apa? Ketika saudara diminta oleh saudara terdakwa untuk ikut tender, ikut mengajukan penawaran itu apa? Dalam benak saudara apa? Ya ikut tender aja. Namun dia ikut tender aja. Tahu bahwa saudara memang diperintah untuk tender. Dalam benak saudara waktu itu apa gitu loh? Loh kenapa ini bos saya menyuruh saya apa ada pikiran seperti itu? Pikirannya itu juga Pak. Harus saya tanyakan sama Nah, tentu kan saudara tahu PT KCD itu punya pengalaman enggak terkait dengan soal pengadaan itu. Iya kan, otomatis saudara berpikir loh ada apa ini? PT KCD kan nggak pernah punya track record untuk pengadaan kan begitu. Sempat berpikir gitu nggak saudara? Nah, saudara tanyakan nggak kepada terdakwa? Tanyakan. Apa jawaban terdakwa waktu itu? Ya bilang ini hanya sebagai pendamping aja. Oh seperti tadi ya, namanya sebagai pendamping. Baik. Di dalam PAP 011 kan saudara mengatakan bahwa setelah PT KCD kalah, kemudian saudara diminta untuk membantu ya. Iya. Jawaban saudara jelas membantu pelaksanaan kontrak. Iya. Artinya saudara diminta bantu pelaksanaan kontrak. Kalau kontraknya sendiri saudara proses penyusunan kontraknya sendiri saudara tahu? Enggak. Isi kontraknya saudara tahu? Enggak. Lalu kalau saudara tidak tahu isi kontraknya, bagaimana saudara membantu pelaksanaan kontraknya? Nah, pelaksanaan itu hanya minta kayak hadir gitu aja. Jadi ketika saudara melaksanakan kontrak, saudara hanya menunggu apa yang diarahkan terdakwa gitu. Minta hadir juga. Soal isinya saudara sama tidak tahu. Sama sekali. Hal yang paling sederhana saja. Apakah pengadaan helikopter AWIS 101 ini pengadaan untuk helikopter baru atau helikopter yang katakanlah pernah dipakai di dalam kontrak setahu saudara? Itu langsung saja. Tahu isi kontrak bagaimana membantu pelaksanaan kontrak. Secara detail atau secara apa katakanlah gambaran umumnya dijelaskan nggak oleh terdakwa? Tidak. Isi kontraknya seperti apa? Tidak tahu. Jadi saudara menjalankan apa yang menjadi apa?
Ketika saudara diminta menghubungi si A, si D, itu karena perintah terdakwa. Iya betul. Ada lagi dari Asra ya? Tadi kan ditanya, apakah tahu ada putusan pengadilan perdata? Jadi tanya kan? Nah, apa di dalam proses perdata itu dijelaskan juga ada fraud, ada cara pengaturan kayak gini, Anda suruh jadi pendamping, nggak ada. Ada nggak? Nggak tahu sih. Emang nggak tahu sih. Tahu. Nggak tahu. Ada juga tidak bicara tentang dana komando dalam proses perdata tadi. Nggak tahu sih. Ini biar jelas. Nggak tahu sih. Tahu tidak apa hanya sekedar formalitas saja di sana? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu sih. Terus tadi ditanya, Anda lihat pesawatnya kan? Ditanya penasihat hukum, lihat pesawatnya di Halim, ya. Oke, yang datang kayak apa? Seperti itu. Ya, datang seperti itu. Tujuannya pesawat itu pesawat angkut atau pesawat apa? Kalau tujuannya awalnya saya nggak tahu. Terus jadinya pesawat apa? Pesawat angkut. Tahu aslinya pesawat angkut seperti apa? Helikopter angkut atau tidak? Tidak tahu. Coba lihat. Ini yang datang itu. Yang orang kalau masuk gang ini. Betul. Itu yang datang yang hijau itu. Ya, helikopter yang datang hijau itu. Yang ada ramdor yang kecil itu. Iya, itu. Coba yang aslinya. Ya bukan yang seperti ini yang datang, yang bisa dimasukin mobil itu. Tadi kan ditanya, ini barang-barang sudah lengkap atau tidak? Pertanyaan saya, ramdornya sesuai dengan helikopter angkut atau tidak? Lah, karena tadi ditanya, lihat pesawat atau lihat helikopter enggak? Lihat, barangnya sama enggak? Seperti spesifikasi pesawat angkut yang bisa dimasukin loading, unloading, barang sama pasukan sama enggak? Nggak tahu sih spesifik memenuhi atau tidaknya sih. Hah? Nanti saya belum spesifik memenuhi. Lah dulu pesawatnya itu pesawat angkut atau pesawat VIP? Aslinya? Nggak tahu sih kalau sih. Ada di sini serba banget, tapi kalau di telepon tapi kayak orang yang tahu banyak. Nggak tahu memenuhi. Tapi yang datang kayak gitu, yang kalau banget diangkat dulu. Iya gitu. Jadi bukan yang bisa turun seperti bisa upload di helikopter atau itu. Datanya seperti itu. Oke, terus tadi terkait dengan pesawat heli yang ex India, ya, ex India. Pada saat pengadaan helikopter datang itu Anda sudah tahu bahwa itu ex India? Tidak tahu. Dan tadi di telepon? Setelah datang itu. Itu waktunya sebelum datang. Pada saat pemeriksaan material. Nggak tahu sih. Hah? Jam terbangnya setahu Anda berapa? Aduh nggak apa sih. Cuma hanya dengar aja nggak apa sih. Melebihi 100 jam tidak? Ini biar jelas. Yang datang bekas atau pesawat brand new, helikopter brand new. Ada jamnya tapi saya nggak pernah berapa jam. Nah, jamnya itu sudah melebihi helikopter yang baru atau tidak? Biar jelas, helikopter memang datang, dicatat di apa? Jamnya nggak pernah sih. Nah ya, biar jelas di persidangan, helikopter datang, dicatat bener ya. Tapi isinya bener atau tidak kan persidangan hari ini kita akan cari isinya bener atau tidak. Itu Ikam Anda sudah bilang 150 loh. Jamnya. Ya, sudah tahu berarti saksi tahu. Dengar aja Pak, dari info di situ baru tahu saya. Kalau waktu sebelum datang saya nggak pernah tahu. 150 jam terbang. Iya. Ya. Nah, tadi terkait tadi yang benar itu pesawat helikopter buatan tahun 2012. Kalau benar tidak saya tidak tahu, hanya tahu penjaringan info itu aja. Di mana? Yang tadi yang ada manufaktur itu. Ada manufaktur tadi di 2012. Ya, berarti ini helikopter buatan tahun 2012. Ex India sudah 150 jam terbang. Betul? Betul ya? Oke. Nah, terus yang dikontrak tadi dari tanya nama majelis itu dimintanya baru atau second atau bagaimana? Dia tidak baca kontraknya Pak.
tanya lagi, silakan aja saya nanti disimpulkan. Intinya dia nggak baca kontrak. Betul. Nah, Terima kasih yang mulia. ya, cukup ya, ada. Pak Marto, Pak, terkait dengan rekening lintas waktu tadi, Pak. Ya. Maka tadi sempat disebutin di BRI sampai ada 1 triliun ya, meskipun tidak terkait dengan perkara ini. Iya. Setahu saudara, Pak, terkait dengan rekening lintas waktu itu disimpan di rekening yang tipe apa? Berbunga atau non bunga? Tabungan ditambah bisnis berbunga. Berbunga? Iya. Itu kan uang negara ya, Sih? Iya. Nah, nanti bunganya untuk siapa? Kalau selama ini biasanya langsung ditarik dihilangkan semua. Kalau pas ditarik dihil semua, dinolkan. Dinolkan? Iya. Langsung ditarik semua habis. Sama bunganya? Iya. Jadi misalkan waktu ditaruh 1 triliun, iya. Bunganya nanti juga ditarik juga? Ada semua. Seperti itu ya? Iya. Itu berlaku juga untuk semua bank di situ ya? Yang bank BRI, BNI sama semua. Sama seperti itu ya? Jadi ada bunganya ditarik semua? Ada semuanya. Tidak ada yang saldo mengendap dari rekening. Bagaimana? Tidak ada saldo mengendap dari rekening. Tidak ada saldo mengendap, tapi yang pasti kan ada bunga di situ. Ada. Cukup yang Cukup. Ada lagi dari sini? Sekali ya? Ya, apa yang? Enggak, dari majelis kerja. Kepada saksi Azra ya, Iya, terkait dengan berita acara pemeriksaan saudara tanggal 24 Juni, saudara hadir pada saat mengikuti proses analisis ya. Iya. Oke. Apa saja yang terjadi pada saat itu? Hanya penjelasan. Penjelasan mengenai pengadaan ini. Iya. Berarti saudara tahu helikopter yang dibutuhkan pada saat itu baru atau bekas? Apa saja yang dijelaskan saat itu? Kalau biasanya nama pengadaan pasti yang mulia pasti baru. Jangan biasanya pengadaan yang saat itu saudara ketahui. Penjelasan apa saja? Nggak ingat. Penjelasannya apa saja? Nggak ingat semua penjelasan dari. Jangan tidak ingat. Dari tadi saya perhatikan saudara selalu lupa, tidak ingat. Unwasing itu apa saja yang dijelaskan? Terkait dengan helikopter itu apa aja? Saya memang hadir aja nggak ingat. Yang dilakukan saat itu apa? Unwasing itu apa? Hanya penjelasan aja. Penjelasan. Penjelasannya apa? Helikopternya apa? Jadi saudara datang saat itu ngapain? Hanya duduk aja. Hanya duduk. Iya. Yang dijelaskan juga saudara tidak tahu. Tidak ngerti. Hanya tidak tahu. Oke. Lalu terkait bahwa saudara itu tadi sampaikan sebagai pendamping. Iya. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan tidak? Apakah saudara sebagai pendamping itu pasti kalah? Atau bagaimana di dalam tender? Tidak jelaskan. Tidak tahu. Tidak tahu. Selanjutnya saudara tahu kalah. Iya betul. Oke. Apakah ada sesuatu yang diberikan untuk PT KCK dari DCM itu? Ada tidak atas kekalahan itu? Tidak. Jadi saudara kalah saja ya? Iya, tidak. Sama sekali? Tidak. Jadi tidak ada keuntungan dari PT? Tidak ada sama sekali. Tidak ada? Tidak ada. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, ini cuma minta penjelasannya. Jadi bukan pikiran saudara ya, saudara saksi tahu tentang perkara. Saudara tadi menyatakan, koreksi saya kalau salah. Ada keterangan yang saudara benarkan bahwa ini helikopter bekas. Benar tidak? Bukan membenarkan yang kami dibicarakan bekas. Sekarang kalau begitu saya tanya begini, saudara tahu tidak membedakan helikopter baru atau bekas? Tahu tidak? Tidak tahu. Di mana saudara saksi tahu informasi itu bekas atau baru? Dari mana saudara tahu? Oh ini bekas, ini baru. Saudara jawab kita atau apa? Boleh Pak? Tidak.
Berita sama yang dari AU ini bicaranya. Karena sudah saksi fakta ya, kalau ahli boleh soal. Iya. Oke. Jadi saudara, pertanyaannya adalah apakah tahu helikopter yang bekas atau baru? Tidak usah diulang-ulang Pak, intinya dia nggak tahu, tapi dia mau diberitahu ada informasi helikopter bekas itu dari teman-teman AU kan begini. Betul, baik. Terima kasih ya. Ya. Sekarang India sama. Saya cuma ingin kepastian jawaban saudara atau kesimpulan nanti bisa masing-masing. Saudara tahu India itu dari mana? Bekas India atau pesan India? Dari mana awalnya? Itu dari berita itu dari AU. Berita dari AU. Bukan karena saudara melihat langsung ada tulisan India di pesawatnya. Tidak ya, berita dari AU. Enggak, mohon maaf ya, bukan berarti saya dari belah hukum. Tadi kan jawaban saksi juga terkait dengan rekaman percakapan antara terdakwa saksi dengan terdakwa. Kan tadi kan ada menyebutkan ada kekhawatiran dari Lorenzo, gitu loh. Yang si terdakwa ngomong sama si saksi, Lorenzo khawatir kalau nanti produksi bekas itu diketahui oleh teman-teman tahu kan gitu. Iya. Makanya itu kita tahu juga dari situ Pak. Makanya semua keterangan saksi tolong diperhatikan. Jadi biar ketika saudara menanya itu komprehensif gitu. Gimana? Baik, terima kasih nih. Baik, artinya kan itu yang menjadi dasar saudara saksi bicara ya. Iya. Bukan karena memang lihat langsung atau apa. Itu menjadi sekali koordinat saya. Iya. Terima kasih. Cukup ya. Nah sekarang terdakwa punya hak untuk bertanya. Ada pertanyaan tidak? Izin yang mulia. Silakan. Izin mulia. Sebelum ke terdakwa satu, berdasarkan dokumen atau fakta yang dimiliki, kami mau konfirmasi ke saksi Azra. Apakah saksi Azra tahu bahwa ada dokumen dari Leonardo helikopter yang ditujukan kepada Kasau, kepada TNI AU, Indonesian Air Force Headquarters atau bahasa Indonesia adalah Kasau, yang tanggalnya itu adalah 18 Juni 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa AW 010166 itu adalah konfigurasi helikopter baru. Tidak tahu, tapi nanti kami sampaikan. Cukup ya. Silakan terdakwa kalau ada pertanyaan, silakan ditujukan kepada siapa. Yang mulia, kepada saksi Pak Narko, ya. Terkait BAP 016 itu deposito pembukaan rekening. Baiknya dikatakan Pak. Ya, terkait pembukaan rekening tabungan poin 1, poin 2, poin 3 deposito 99 miliar dan 600 juta itu mohon nanti dibantu kami dicek itu sumber dananya dari mana, karena ini mungkin saja pembayaran dari proyek saya yang lain, jadi bukan ada 01. Tidak, bukan tugas saudara seperti itu. Saudara bertanya. Saudara bertanya, bukan saudara mengonfirmasi keterangan saksi. Pertanyaan cuma satu aja, apakah tahu itu sumbernya dari mana pendebitannya untuk pembukaan deposito tersebut? Ya, ini juga Bapak tanya ke celana. Oh, berarti sekarang belum tahu ya Pak? Ya, baru saya. Terima kasih. Cukup ya. Masih kalau ke ya, silakan. Pertanyaan tidak ada kepada saksi Azra Muhammad yang mulia. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau tanggapan boleh. Nanti tanggapan nanti setelah ada barang bukti ya yang dilihatkan silakan. Terus ini silakan saudara tanggapin. Kenapa?
pakai mic Pak, biar jelas Pak. Gimana Pak? Kami juga konfirmasi bahwa Oh iya, saudara punya hak, silakan. Silakan yang saksi mana dulu? Untuk saksi ada. Iya. Jadi nomor sini Pak, perwakilan dari PH. PH sudah diberi daftar bukti Pak. Penuntut dari PH sudah diberi daftar bukti. Kalau tidak dari materi satu penuntut, silakan dilanjutkan PH. Kenapa? Kami juga sidang banyak sekali ini, berkali-kali dua-duanya diberi dari PH juga. Yang persidangan PH dan dikasih apalagi silakan untuk saksi Azra BP nomor 18 satu Google surat usaha pemilihan khusus prakualifikasi tahu bisa tidak tahu. BP nomor 19 salinan surat pernyataan minat mengikuti pandang barang dan jasa. BP tidak mengakui. BP nomor 30 salinan surat pernyataan minat mengikuti pandang barang atau jasa PT bukan. Iya. Iya. BP nomor 31 salinan akta nomor 61 mengenai perseroan terbatas kasat cipta kerja. Iya. Kenapa? BP nomor 32 salinan surat nomor 60 dan seterusnya mengenai pengesahan PT Cipta Gemilang sudah sesuai dengan badan hukum 12 Maret 2012. Tahu kan? BP nomor 33 salinan akta nomor 19 mengenai pernyataan keputusan pemegang saham di luar PT Kasa Cipta Gemilang. BP nomor 34 surat nomor AHU dan seterusnya mengenai penerimaan pemberitahuan jasa persewaan PT Kasa Cipta Gemilang 30 Maret 2012. BP nomor 35 salinan surat mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar PT Kasa Cipta Gemilang 30 Maret 2012. BP nomor 36 salinan satu bulan salinan terdiri dari bukti penerimaan surat lampiran SPT slip setoran pembayaran pajak yang mandiri PT Cipta Kasa Cipta Mandiri. BP nomor 37 satu bulan salinan surat nomor 397 dari pembayaran Ignatius besar Kasa Cipta Gemilang dengan Kasa Cipta Mandiri. Yang kita namanya Kasa Cipta Mandiri dengan PT-nya Kasa Cipta Gemilang. Tahu nggak? Kasa Cipta Gemilang saya. Kasa Cipta Gemilang saya. Nah, setelah 36 saudara tahu nggak tentang slip setoran pajak Kasa Cipta Mandiri? Kalau saya praktek saya ngerti. Kalau praktek ya tidak boleh. Kalau seperti ini saya tidak tahu. Nah, saya kirim boleh biar kami tahu, biar tahu. Ini Gemilang ya? Iya. Silakan. Salinan surat.
nomor 37 satu berdasarkan surat mengenai siup besar PT Karsa Cipta Kerja 6 Juni 2012. Iya. Iya. PP nomor 38 salinan surat nomor B 1572 dan seterusnya mengenai referensi KBRI untuk PT Karsa Cipta Kerja sebagai nasabah terakhir. Jauh gitu. Tidak tahu gitu. Jadi seperti tidak sendiri. Surat apa atau yang pajak? Iya tuh. Jadi nomor 40 salinan surat PT Karsa Gemilang tidak terdaftar sebagai perusahaan umum. Ini saksi ya, biar cepat. Iya. Ini nanti sampai jam 7 malam nggak selesai. Tidak usah dibacakan, sudah lihat, perhatikan. Kalau tahu, nggak tahu, tidak. Oh iya. Ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Masalah 1 tidak tahu ya. Yang kedua Tidak tahu. BB 43 salinan surat mengenai undangan pemilihan khusus. Tidak tahu. BB 44 Tidak tahu. Iya, tidak tahu ya. BB 45 BB 46 surat lamaran harga. Tidak. Tapi diperhatikan, jangan asal itu tidak tahu. BB 46 surat pro uniform. Tidak tahu. Tidak tahu ya. BB 49 salinan anggaran garansi. Tidak tahu. BB 50 salinan surat mengenai penawaran harga. Tidak tahu. Harga. Tidak tahu. Tidak tahu. Iya betul. Tidak tahu. BB 51 salinan surat mengenai spesifikasi teknis. Tidak tahu. Iya. BB 52 penawaran sama harga. Tidak tahu. Tidak tahu. BB 53 salinan surat dia pembukaan penawaran. Tidak tahu. BB 58 surat pemberitahuan punya khusus. Tidak tahu. Dengan 1 kontrak jual beli. Hanya di bawah dia begitu. Dikasih tahu. Iya, bisa. Tidak tahu. BB 61 kontrak jual beli. BB 62 amandemen kontrak. Tidak tahu. BB 63 memulai rapat koordinasi pembahasan permohonan amandemen kontrak. Tidak tahu. BB 64 laporan hasil koordinasi pembahasan permohonan amandemen kontrak. BB 65 atau bidang amandemen nomor 1 kontrak KJB 300 dan seterusnya antara saya kamu. BB 94 salinan data perusahaan PT Cipta Kerja Gemilang. Ini tahu ya. Ini apa ini? Iya, nggak pernah ada apa ini. Tidak tahu. BB 103 salinan komponen lokal Karsa Cipta Gemilang. BB 104 salinan struktur organisasi PT Karsa Cipta Gemilang. BB 105 salinan daftar pekerjaan PT Karsa Cipta Gemilang. Iya. Oh ya. Iya. Oh betul. Isi betul. BB 106 salinan angka persamaan terbatas PT Karsa Cipta Gemilang.
BP 107 saya angkat pernyataan sirkular keputusan para pemegang saham. BP 108 saya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pelaksanaan badan hukum PT kita Pasar Jepang. Dan harus dulu bertemu ini. BP 109, BP 110, BP 111, surat keterangan domisili. Iya. Iya. BP 112, surat keterangan domisili atas nama Iman Hardiman. Iya. BP 100. Iya. Domisili gedung. BP 113 hasil play. BP 114 salinan kartu tanda anggota biasa pemakaman dan industri. BP 124 mutasi rekening Bank BNI PT Dana Masjid Mandiri 1 Maret 2017 sampai 25 April 2019. Rekening orang Bank Mandiri PT Dana Jaya Mandiri. BP 141 salinan rekening orang periode 1 September 2019 sampai 5 Desember 2019. BP 176 salinan proposal mengenai helikopter angkut nanti. BP 180 brosur. BP 185 salinan invoice booking fee. BP 254 satu posisi. Sekarang untuk Pak Karto. BP 240 print out dokumen biaya deposito Bank BNI sama dari BP 241 dokumen pembayaran deposito Bank BNI serta miliar tahun. 242 atas nama Dewi Rianto sebesar 3 miliar. BP 243 dokumen pembayaran deposito atas nama Dewi Rianto miliar. BP 244 itu ada kartu tunai atas nama Dewi Rianto sebesar 8 miliar. BP 245 pembukaan pencairan deposito atas nama Dewi Rianto terbuka rekening hasil masuk harusnya ke rekening atas nama Dewi Rianto 18 miliar. Di berapa persen? Ini tidak tahu. Nggak tahu. Untuk saksi siapa? Silakan.
itu ya. Mengenai saja ya. Tolong disampaikan kepada cukup ya. Baik ya. Nah, sekarang tinggal tanggapan dari terdakwa terhadap keterangan saksi. Tadi saudara mengatakan mau menanggapi terhadap keterangan saksi siapa? Izin yang mulia, saya mau menanggapi saksi Akram Ahmad. Ya, apa? Yang saudara tanggapi tentu yang saudara keberatan. Kalau saudara tidak keberatan tidak usah ditanggapi. Masalah beneficial owner atau benefit penerima benefit dari KCG itu juga serta-merta selalu saya seperti yang disampaikan saudara saksi Akram Ahmad tadi bahwa ada proyek-proyek yang memang beliau yang menggagas dan berurusan langsung dengan instansi terkait dan tidak pernah diberitahukan atau dilaporkan ke saya karena memang beliau yang mengerjakan semua sebagai hidup dari KCG. Yang kedua, masalah yang bekas yang disampaikan oleh saksi Akram Ahmad, saya menanggapi bahwa helikopter tersebut tidak bekas berdasarkan surat dari Leonardo Helikopter yang ditujukan kepada Isada TNI AU menjawab surat dari Isada TNI AU tanggal 18 Juni 2017 menyatakan bahwa helikopter tersebut adalah brand new. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik, terhadap keberatan saksi tadi saudara tetap pada keterangan saudara atau bagaimana? Ya, seperti yang saya ketahui yang mulia, jadi saya menanggapi sesuai tanggapan saya juga. Tetap pada keterangan saudara ya. Baik, cukup. Silakan KPP diambil. Baik ya, terima kasih atas kehadiran saudara yang sudah memenuhi kewajiban selaku warga negara ya. Hadir sebagai saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Silakan saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Terus terdakwa silakan tidak ya. Baik, saudara penuntut umum, saksi ada berapa total semuanya? Supaya kita bisa memanage dari sidang berikutnya. Terima kasih yang mulia. Saksi juga berkas perkara dan kami mungkin tidak menghadirkan semua kemungkinan besar dengan ahli sekitar 25 orang. Sekitar 25 orang. Oh, 25 orang. Kalau itu berarti kita bisa tunda seminggu ya. Ya. Hari Senin tanggal 31 ya. Sidang berikutnya terdakwa ya kita tunda tanggal. Mohon maaf yang mulia. Gimana? Sebelum sidang ditutup kami mengajukan permohonan berobat atau rawat jalan. Ya silakan. Hari Jumat ya, tanggal 28 Oktober. Iya.
daftar besuk. Kenapa? Berikut ada tambahan daftar besuk juga. Ya, nanti akan kita kunjungan untuk besok klien ya. Gimana? Di sini kemudian terkait dengan data tersebut, kami juga melakukan dari nama-nama yang sudah diberikan. Kami melihatnya ada beberapa, kalau melihat pertimbangan dari majelis itu kan hanya istri, anak, kakak, adik, dan keluarga terdakwa. Ya. Beberapa nama yang kami dapatkan ternyata adalah dari pihak calon saksi. Calon saksi siapa? Atas nama siapa? Yang akan jadi saksi atas nama siapa? Ya, dari penetapan kemarin ada saksi, nanti ada orang yang bernama Rosita, Rosita dan Muhammad Nurullah yang kemarin yang penetapan kemarin. Yang baru kami mohon mungkin bisa dijelaskan terkait. Coba Pak, saya kurang jelas. Ini kan ada 5 nih kerabat yang akan besok. Ya, kami melaporkan dulu yang penetapannya oleh yang sebelumnya. Ya. Setelah kami mendapatkan, kami mempelajari dari nama-nama ini yang mulia. Ada 2 nama yang Selama